Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil resume pada mata kuliah kecakapan antarpersonal mengatasi perasaan negatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama ada Muhammad Irzan, selanjutnya ada Nurul Anzila Wahyana, Bayang As'ad Muzakin Nurjamil, Bayang Gitar Syarahmatin, Dimas Sekararum Kinanti Suryani, Heni Wizatul Hardi. Selanjutnya, saya persilakan untuk teman-teman memperkenalkan sesuai dengan urutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzan dengan NIM F1D021052. Perkenalkan, nama saya Nurul Anzila Wahyana dengan NIM F1D021016. Perkenalkan, nama saya Asad Muzakin Nurjamil dengan NIM F1D021028. Perkenalkan, nama saya Bayan Gitar Syarahmatin dengan NIM F1D021030. Perkenalkan, saya Dimas Sekararum Kinanti dengan NIM F1D021064. Perkenalkan, nama saya Suryani, F1D019103. Perkenalkan, saya Heni Wizatul Hardi dengan NIM F1D021040. Selanjutnya, kami akan membahas materi. Pada slide pertama, akan dibacakan oleh teman kami Heni. Kepada Heni, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perasaan negatif itu. Perasaan negatif ialah kondisi emosional yang dirasakan oleh seseorang sehingga membuat dirinya merasa tidak nyaman, tidak bahagia, atau bahkan tidak sehat secara fisik. Kemudian perasaan negatif ini yaitu perasaan yang timbul dari diri seseorang, baik itu dari faktor internal maupun eksternalnya. Yang selanjutnya, perasaan negatif ini akan membuat semua orang akan menghindari perasaan negatif ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak orang justru menghadirkan perasaan negatif itu sendiri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Irzan. Kepada Irzan, dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan perasaan negatif dengan perasaan positif. Dalam hidup ini, andaikan semua orang ditanya tentang memilih antara perasaan negatif dan positif, pasti semua orang akan menjawab perasaan positif. Namun dalam kenyataannya, banyak orang yang lebih cenderung ke perasaan negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus dari ilustrasi dari perasaan positif dan negatif. Kasus pertama adalah jika kamu tidak diterima di kedokteran. Perasaan negatif yang dapat muncul adalah kamu dapat merasa sedih karena merasa gagal di pilihan pertama dan merasa bodoh. Yang kedua, perasaan positif yang dapat muncul adalah kamu merasa senang karena kamu tidak perlu memberatkan orang tua secara finansial atau uang, dan kamu tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menempuh pendidikan. Di sini saya akan menawarkan solusi buat kamu atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk menghindari perasaan negatif ini. Kamu harus berpikiran bahwa jalan menuju kesuksesan tidak hanya dengan jurusan kedokteran. Yang selanjutnya, kasus yang kedua adalah jika temanmu meninggalkanmu karena kamu sudah bangkrut. Perasaan negatif yang dapat muncul adalah kamu dapat merasa sedih karena telah merasa kehilangan teman. Yang selanjutnya, perasaan positif yang dapat muncul adalah kamu dapat merasa senang karena telah diperlihatkan mana teman yang baik buat kamu dan mana tidak baik. Di sini saya akan menawarkan solusi dan pendekatan yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu harus berpikiran bahwa teman tidak hanya dia di dunia ini. Sekian. Saya izin menambahkan ilustrasi kasus dalam mengatasi perasaan negatif ya. Contohnya, jika orang tua memarahi kita karena kita tidak mendapat ranking 1. Perasaan negatif yang dapat muncul itu, kita merasa sedih atau marah karena usaha kita tidak diapresiasi atau dihargai. Terus ada perasaan positifnya, kita dapat merasa termotivasi agar menjadi lebih baik karena orang tua kita percaya kalau kita bisa mencapai ranking tersebut. Saya menawarkan solusi, yaitu kita dapat merasa termotivasi karena merasa marah atau sedih hanya akan menghambat usaha kita untuk kedepannya. Jadi kita dapat memilih antara mengembangkan perasaan negatif atau mengembangkan perasaan positif dalam masalah yang kita alami. Namun, untuk mengembangkan perasaan positif di setiap masalah yang kita alami dapat menghindarkan kita dari amarah yang tidak berguna, serta tetap memiliki hubungan baik dengan orang lain. Sekian. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada mengapa perasaan negatif dapat muncul. Dalam hidup, segala situasi memiliki unsur negatif dan unsur positif. Namun, unsur negatif lebih mudah terlihat sehingga perasaan negatif dapat muncul. Di sini ada tertera analogi gambar sisi hitam dan
sisi putih, di mana warna putih melambangkan sisi positif dan warna hitam melambangkan sisi negatif. Gambar ini mengartikan sebesar apapun sisi negatif seseorang, pasti memiliki sisi positif. Begitupun, sebesar apapun sisi positif seseorang, pasti memiliki sisi negatif. Jadi yang dapat kita ambil, kita tidak bisa menjudge seseorang secara penuh. Selanjutnya, sisi positif mengandung negatif. Ini bisa terjadi karena sebelumnya seseorang telah berada di atas atau sudah bisa dibilang sudah naik dalam prestasi maupun karirnya, namun pada suatu hari atau suatu ketika dia dapat mengalami penurunan atau bangkrut, maka akan terjadi perasaan negatif yang timbul. Inilah mengapa banyak artis yang bunuh diri karena tuntutan karir, karena merasa stres, karena tuntutan dari berbagai macam hal, dan merasa diri kurang, sehingga hal-hal negatif muncul yang menjadikan kita untuk melakukan hal-hal yang kurang layak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Yani. Kepada Kak Yani, dipersilakan. Baik negatif dan mengandung positif. Ini bisa terjadi karena keadaan seseorang yang terus mengalami kegagalan dan jatuh baik dalam prestasi dan karir. Misalnya, seseorang bertolak dalam lamaran kerja sebanyak 10 kali. Namun dalam lamaran ke-11-nya, dia dapat diterima dalam sebuah kerjaan yang layak. Maka akan muncul perasaan positif. Atau karena kegagalannya terdorong untuk melakukan sebuah usaha yang lebih mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zila. Kepada Zila, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kunci mengatasi perasaan negatif. Pertama, ketika mengalami sesuatu yang sesuai harapan atau bahkan lebih, maka kita harus bersyukur dan harus memahami bahwa tidak mungkin sesuatu itu akan berjalan sesuai keinginan kita sepenuhnya. Maka yang perlu dilakukan adalah tidak berpuas diri, tidak berpuas hati dengan terus melakukan usaha dan pertimbangan agar tidak terjadi kekecewaan yang lebih besar ke depannya. Yang kedua, ketika mengalami kegagalan atau sesuatu yang di bawah harapan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah terus mencoba. Maka yang perlu dilakukan adalah terus mencoba dan menganalisis kembali kenapa kita bisa gagal dalam sesuatu itu. Ketika seorang sudah terbiasa untuk dapat melihat aspek positif dari segala situasi yang terjadi, maka perasaan negatif akan mudah diatasi. Dan selanjutnya, materi yang terakhir akan dibacakan oleh As'ad. Kepada As'ad, kami silakan. Di sini saya akan memaparkan jenis perasaan negatif. Yang pertama adalah rasa marah. Rasa marah adalah sebuah ungkapan perasaan negatif yang mengidentifikasikan rasa tidak senang terhadap sikap atau tindakan seseorang. Biasanya rasa marah ini dikeluarkan lewat perkataan ataupun perbuatan. Kedua, rasa iri. Melalui kisah burung unggas, bisa diambil pelajaran bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang kita lihat lebih bagus, belum tentu bahagia sepenuhnya. Karena pada dasarnya sisi negatif dan positif tergantung dari sudut pandangnya. Rasa iri ini tergantung perspektif dari orang lain tersebut. Selanjutnya adalah rasa putus asa. Rasa putus asa merupakan kondisi kehilangan motivasi untuk mencoba melakukan sesuatu, dikarenakan merasa upaya yang dilakukan adalah hal sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Umumnya putus asa dialami oleh orang yang sudah mengalami kegagalan berulang kali dan merasa bahwa dirinya akan selalu gagal. Terakhir adalah rasa takut. Rasa takut merupakan perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi berbahaya, baik itu bahaya nyata maupun dibayangkan. Perasaan gelisah yang timbul dari semua perasaan negatif menjatuhkan harga diri. Dari sini kita tahu bahwa perasaan negatif itu sangat tidak ada gunanya kita berperasaan negatif. Maka dari itu kita harus bisa mengambil sisi positif di setiap masalah yang kita lakukan untuk kedepannya agar kita bisa maju dan tidak terdiam di posisi tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan hasil resume kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.